Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pembahasan kami mengenai kerangka COSO pada sistem informasi akuntansi, di mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Ica Amelia dengan NIM 22133043. Yang kedua, Nahdia Fadilah dengan NIM 22133063. Yang ketiga, Najla Fadilah dengan NIM 22133064. Baiklah, kami akan membahas mengenai kerangka COSO yang akan dimulai oleh rekan saya, yaitu Najla Fadilah. Kepada Najla, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian sistem informasi akuntansi dan pengamanan sistem informasi akuntansi. Pengendalian sistem informasi akuntansi merupakan proses yang dilakukan untuk mengatur kegiatan pengelolaan informasi akuntansi. Pengamanan sistem informasi akuntansi merupakan proses yang dilakukan untuk mencegah ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Dengan skema pengendalian dan pengamanan yang baik, sistem informasi akuntansi dapat membantu organisasi dalam mengelola transaksi, menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses keputusan dan pengawasan, serta dapat memastikan keamanan aset organisasi. Selanjutnya yaitu pentingnya eh, pengendalian sistem informasi akuntansi dilakukan. Yang pertama yaitu memastikan keamanan aset organisasi. Dalam pengendalian sistem informasi akuntansi dapat membantu organisasi dalam mencegah ancaman terhadap asetnya, seperti kejahatan, penipuan, dan kebocoran informasi. Yang kedua yaitu memastikan integritas data. Dalam pengendalian sistem informasi akuntansi dapat memastikan bahwa data yang ada dalam sistem informasi akuntansi adalah benar, lengkap, dan tepat. Yang ketiga yaitu mempermudah proses akuntansi. Pengendalian sistem informasi akuntansi dapat mempermudah proses akuntansi seperti pencatatan keuangan, pencatatan transaksi, dan penciptaan laporan akuntansi. Yang keempat yaitu membantu pengendalian keputusan. Pengendalian sistem informasi akuntansi dapat membantu manajer dan karyawan dalam menganalisis data akuntansi dan menciptakan informasi yang dapat digunakan dalam proses keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Pengendalian sistem informasi akuntansi perlu dilakukan dengan seluruh metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang dapat memastikan keamanan aset organisasi. Dalam pengendalian sistem informasi akuntansi, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu satu, identifikasi kebutuhan. Melakukan identifikasi kebutuhan sistem informasi akuntansi yang dapat mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu perencanaan skema sistem informasi. Melakukan perencanaan skema sistem informasi untuk aktivitas manajemen yang dapat mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu pengendalian risiko. Melakukan pengendalian risiko yang dihadapi sistem informasi akuntansi seperti risiko kejahatan, risiko penipuan, dan risiko kebocoran informasi. Yang terakhir yaitu pengujian pengendalian. Melakukan pengujian pengendalian yang telah dilakukan seperti pengujian sistem keamanan, pengujian akses ke sistem informasi, dan pengujian sistem kontrol. Dalam pengendalian sistem informasi akuntansi juga perlu diperhatikan pengendalian yang lainnya seperti pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi, pengendalian data, dan pengendalian internet dan e-commerce. Baiklah, hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Najla. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu kerangka COSO? Kerangka COSO adalah sistem yang digunakan untuk menetapkan pengendalian internal untuk
diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Secara kolektif, pengendalian ini memberikan jaminan yang masuk akal bahwa organisasi beroperasi secara etis, transparan, dan sesuai dengan standar industri yang ditetapkan. COSO merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization. Komite tersebut membuat kerangka kerja pada tahun 1992, dipimpin oleh Wakil Presiden Eksekutif dan Penasihat Umum James Treadway bersama dengan beberapa organisasi sektor swasta berikut. Yang pertama, Asosiasi Akuntansi Amerika. Yang kedua, Eksekutif Keuangan Internasional. Yang ketiga, Institut Auditor Internal. Yang keempat, Institut Akuntan Publik Amerika. Dan yang terakhir, Institut Akuntan Manajemen. Sebelumnya, Asosiasi Akuntan Biaya Nasional. Adapun 5 komponen kerangka COSO, yang pertama, lingkungan kendali. Lingkungan pengendalian berupaya memastikan bahwa semua proses bisnis didasarkan pada penggunaan praktik standar industri. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa bisnis dijalankan secara langsung, secara bertanggung jawab. Yang kedua, penilaian dan manajemen risiko. Organisasi biasanya mengadopsi rencana manajemen risiko yang membantu mereka mengidentifikasi risiko dan mengurangi atau menghilangkan risiko yang dianggap menimbulkan ancaman terhadap kesejahteraan organisasi. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Pengendalian internal pada dasarnya adalah pengendalian internal yang diterapkan untuk memastikan bahwa proses bisnis dilakukan dengan cara yang membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya tanpa menimbulkan risiko yang tidak perlu ke dalam proses. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Aturan komunikasi diterapkan untuk memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal mematuhi persyaratan hukum, nilai etika, dan praktik standar industri. Dan yang terakhir, pemantauan. Pemantauan dilakukan oleh auditor internal yang memastikan bahwa karyawan mematuhi pengendalian internal yang telah ditetapkan. Namun dalam kasus perusahaan publik, relatif umum bagi auditor luar untuk mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan. Dalam kedua kasus tersebut, hasil audit biasanya dilaporkan kepada Dewan Direksi. Bagaimana kerangka COSO digunakan? Kerangka COSO banyak digunakan oleh perusahaan publik dan perusahaan akuntansi dan keuangan. Kerangka ini berupaya menerapkan pengendalian internal yang memformalkan cara pelaksanaan proses bisnis utama. Selain itu, kerangka kerja ini juga memberikan penekanan besar pada pemantauan dan pelaporan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan auditor internal untuk memantau kepatuhan terhadap pengendalian yang telah ditetapkan. Apa saja manfaat penerapan kerangka COSO? Yang pertama, membantu proses bisnis dilakukan secara seragam sesuai dengan serangkaian pengendalian internal, bergantung pada bagaimana pengendalian ini dirancang. Pengendalian ini dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi risiko. Yang kedua, organisasi yang sepenuhnya menerapkan kerangka COSO seringkali memiliki posisi yang lebih baik dalam mendeteksi aktivitas penipuan. Baik aktivitas tersebut dilakukan oleh penjahat dunia maya, pelanggan, atau karyawan terpercaya. Karena kerangka kerja ini berfokus pada mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap praktik terbaik yang telah ditetapkan. Kerentanan dapat dikurangi secara signifikan. Dan yang terakhir, beberapa organisasi menemukan bahwa ketika mereka menerapkan pengendalian internal yang dirancang dengan cermat, hal ini membantu mereka membuat proses bisnis yang ada menjadi lebih efisien. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya dan membuat organisasi lebih menguntungkan. Apa saja keterbatasan kerangka COSO? Yang pertama, kerangka kerja ini memiliki cakupan yang relatif luas.
yang berarti dapat diterapkan pada berbagai organisasi dan proses. Namun cakupan yang luas ini juga berarti kerangka kerja tersebut tidak memiliki banyak panduan preskriptif. Yang kedua, struktur organisasinya. Kerangka COSO dipecah menjadi serangkaian kategori yang kaku. Organisasi seringkali menemukan bahwa ada proses-proses tertentu yang mungkin masuk ke dalam beberapa kategori atau tidak selaras dengan salah satu kategori tersebut. Oleh karena itu, organisasi seringkali harus mengambil beberapa keputusan sulit ketika menerapkan kerangka kerja tersebut. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ica Armelia. Kepada Ica, disilahkan. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan tentang jenis pengendalian sistem informasi. Yang pertama yaitu pengendalian aplikasi. Ini melibatkan kontrol dan pemantauan aplikasi yang digunakan dalam sistem informasi, serta pengaturan akses ke aplikasi. Yang kedua yaitu pengendalian jaringan. Ini melibatkan kontrol dan pemantauan jaringan komputer dan jaringan data, serta pengaturan akses ke jaringan. Yang ketiga yaitu pengendalian konten. Ini melibatkan kontrol dan pemantauan konten yang ditampilkan dalam sistem informasi serta pengaturan akses ke konten. Yang keempat yaitu pengendalian identitas. Ini melibatkan kontrol dan pemantauan identitas penggunaan sistem informasi serta pengaturan akses ke sistem informasi. Bagaimana cara mengimplementasikan pengendalian dan pengamanan sistem informasi? Yang pertama yaitu penerapan keamanan informasi. Ini melibatkan klasifikasi data dan informasi, mengamankan data informasi, serta pengaturan IT polisi. Yang kedua yaitu pengendalian keamanan. Ini melibatkan kontrol preventif, defektif, dan korektif untuk mengurangi terjangkitnya virus, serta pengendalian sistem informasi. Yang ketiga yaitu pengendalian aplikasi. Ini melibatkan kontrol dan pemantauan aplikasi yang digunakan dalam sistem informasi, serta pengaturan akses ke aplikasi. Yang keempat yaitu pengendalian jaringan. Ini melibatkan kontrol dan pemantauan jaringan komputer dan jaringan data, serta pengaturan akses ke jaringan. Yang kelima yaitu pengendalian konten. Ini melibatkan kontrol dan pemantauan konten yang ditampilkan dalam sistem informasi, serta pengaturan akses ke konten. Yang keenam yaitu pengendalian identitas. Ini melibatkan kontrol dan pemantauan identitas pengguna sistem informasi, serta pengaturan akses ke sistem informasi. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih, Ica. Baiklah, berarti kesimpulan dari pemahaman materi dari kelompok kami, yaitu sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari transaksi, dokumen, dan data lainnya yang diperlukan dalam proses akuntansi. Pengendalian dan pengamanan sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen akuntansi. Untuk memahami dan membuat skema pengendalian dan pengamanan sistem informasi, perlu memahami konsep-konsep dasar seperti sistem informasi, keamanan sistem informasi, dan skema pengendalian dan pengamanan. Selain itu, perlu memahami tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan mengamankan sistem informasi, seperti identifikasi risiko, kontrol akses, dan pengawasan sistem informasi. Baiklah, sekian penampilan dan pembahasan dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya ada sesi diskusi di mana itu dibuka pada e-learning. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.